Shalom Bapak Ibu, jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus. Mari kita sama-sama menyiapkan hati dan pikiran kita untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan, serta mendengarkan renungan firman Tuhan. Tapi sebelumnya mari kita sama-sama bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, kami ucap syukur dan terima kasih atas segala kasih karunia-Mu, segala penyertaan-Mu Tuhan. Kami mau siapkan hati kami Tuhan, untuk memuji dan memuliakan nama Engkau Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selalu untukmu, selalu untukmu, Tuhan dan Rajaku. Semua yang ku perbuat, baik siang dan malam, selalu untukmu. Oh, segenap hidupku adalah milikmu, untuk kemuliaan-Mu. Oh, sampai ku tua nanti, sampai di surga nanti, selalu untukmu. Selalu untukmu, selalu untukmu, Tuhan dan Rajaku. Semua yang ku perbuat, baik siang dan malam, selalu untukmu. Oh, segenap hidupku adalah milikmu, untuk kemuliaan-Mu. Oh, sampai ku tua nanti, sampai di surga nanti, sampai ku tua nanti, sampai di surga nanti, sampai ku tua nanti, sampai di surga nanti, selalu untukmu. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, mari kita sama-sama siapkan hati kita untuk mendengarkan renungan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh hamba-Nya. Tapi sebelumnya mari kita bersatu di dalam doa. Kami siap Tuhan Yesus mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kami membuka hati dan pikiran kami, biar firman-Mu menjadi pedoman di dalam hidup kami Tuhan Yesus. Biar kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu yang setia Tuhan Yesus. Ajar kami Tuhan untuk mengerti Tuhan Yesus akan firman-Mu. Berkati hamba-Mu yang akan memberitakan firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan syukur. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, Jemaat Kasih Anugerah Cempaka Putih Timur, selamat pagi, salam. Hari ini Minggu tanggal 12 Juni 2022. Firman Tuhan diambil dari Mazmur 90 ayat 10 sampai 12. Saya akan bacakan. Masa hidup kami 70 tahun, dan jika kami kuat 80 tahun, dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan, sebab berlalunya buru-buru dan kami melayang lenyap. Selanjutnya langsung ke ayat 12. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Bapak, Ibu, Saudara,
Pagi hari ini penekanan firman Tuhan diambil dari ayat 12, Mazmur 90 ayat 12 yang berbunyi, ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Saudara, kehidupan kita hidup dalam waktu, sedangkan Tuhan berada di luar waktu. Bagi Tuhan 1000 tahun waktu yang sangat panjang itu sama dengan 1 hari. Terdapat dalam 1 Petrus 3 ayat 8. Saudara, kehidupan kita di dunia ini sangat singkat. Hanya 70 tahun, paling lama 80 tahun. Dan kalau diizinkan sampai 100 tahun, hanya sedikit orang yang mengalaminya. Tokoh-tokoh dalam perjanjian lama, saudara, sebagaimana Musa hidup 120 tahun, Yosua 110 tahun, Daud hanya 70 tahun. Acuan kitab Mazmur ini adalah umur Daud ayat 10a sebagaimana dalam Mazmur 90. Dilemanya adalah kita bangga. Ya, kita selalu menyanyikan panjang umurnya, panjang umurnya. Namun ternyata panjang umur pun bermasalah karena kebanggaannya sebagai yang panjang umur adalah kesukaran dan penderitaan. Ayat 10b. Kalau usia itu di usia menjelang 80 tahun ke atas, saudara, Musa merefleksikan hidupnya penuh dengan tantangan, pergumulan, keluh kesah dalam perjalanan hidupnya yang 120 tahun itu. Dan perihal Musa kita tahu yang pertama, selama 40 tahun pertama dia berada di istana Firaun sebagai anak angkat dan putra mahkota dari sebuah kerajaan yang sedang menindas keturunan Yakub, yaitu orang Israel. Tetapi ketika dia berpihak pada penderitaan orang Israel, bukan pujian yang diterima, melainkan cacian. Bagaimana dalam Keluaran 2 ayat 14, siapa yang mengangkat engkau menjadi pemimpin dan hakim atas kami? 40 tahun pertama itu, saudara. 40 tahun kedua, Musa berada di Midian untuk membangun sebuah keluarga sebagai gembala, suami dari seorang istri bernama Sipora, dan ayah dari 2 orang anak laki-laki. Itu tadi kisah 40 tahun pertama Musa. Dan 40 tahun kedua Musa berada di Midian untuk membangun sebuah keluarga sebagai gembala, suami dari seorang istri bernama Sipora, dan ayah dari 2 orang anak laki-laki. Sedangkan 40 tahun ketiga, dia menjadi pemimpin yang membawa umatnya keluar dari Mesir melalui padang belantara yang penuh dengan penderitaan baik fisik maupun mental. Saudara, di padang gurun abangnya Harun, penasihat dan juru bicaranya, meninggal. Di padang gurun yang sama, kakaknya Miriam, seorang Sikandi yang selalu menjadi penasihat dan pemberi semangat bagi Musa, juga meninggal. Semua orang yang berumur 40 tahun ke atas
Dilarang Tuhan memasuki tanah Kanaan kecuali Yosua dan Kaleb. Musa melihat betapa fananya kehidupan ini. Dia pun hanya bisa memandangnya dari sebuah bukit yang bernama Gunung Nebo. Musa hanya diizinkan Tuhan menginjak tanah perjanjian ketika Yesus dimuliakan di atas gunung, di mana Elia dan Musa mendampingi Yesus dalam suasana surgawi. Matius 17 ayat 1-13. Saudara, bertolak dari pengalaman sebagai guru kehidupan, itulah pemazmur merefleksikan substansi kehidupan manusia yang singkat dan fana itu. Serta ulah pemazmur merefleksikan substansi kehidupan manusia yang singkat dan fana itu. Serta ulah pemazmur merefleksikan kehidupan yang singkat dan fana itu, serta memohonkan sebuah doa. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Doa ini datang dari iman dan kepercayaan bahwa Tuhan adalah tempat pertuduhan kami turun-temurun. Ayat yang pertama. Betapapun fana dan rapuhnya kehidupan manusia, namun Tuhan tetaplah, dalam bahasa asing, our dwelling place or home. Manusia adalah peziarah dan Tuhan adalah our home. Yohanes 15 ayat 5 berkata, Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, akan berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Kita berjalan bukan tanpa tujuan seperti kehidupan tak bertuhan. Tujuan kita adalah rumah Tuhan. Yesus berkata, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Yohanes 14 ayat 12a. Saudara, isi doa pemazmur ini meminta untuk diajar, dididik, dan dituntun. Pemazmur memposisikan dirinya sebagai siswa, dan kehidupan ini adalah sekolah. Yang diminta adalah hati yang bijaksana. Kebijaksanaan inilah juga yang diminta oleh Raja Salomo. Raja Salomo ketika dia diangkat menjadi Raja Israel. Salomo meminta hikmat untuk mampu memimpin umat Israel. Mari pada pagi hari ini, saudara, dalam menjalani hidup yang singkat ini, kita pun harus memohon hikmat kepada Tuhan, dan hikmat itu akan diberikan Tuhan bila kita takut, hormat, tunduk, dan berbakti kepada Tuhan. Amsal 1 ayat yang ke-7. Saudara, bijaklah kehidupan kita bila kita sadar bahwa hidup ini sangat singkat. Mari mengisi kehidupan yang singkat ini dengan sebaik-baiknya. Sebagaimana pesan Rasul Paulus dalam Filipi 1 ayat 21, karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Saudara, ternyata kualitas hidup bukan diukur oleh panjangnya usia kita, tetapi ditentukan oleh bagaimana kita menggunakan waktu yang diberikan Tuhan itu. Dan hidup yang sukses adalah hidup yang setiap hari diisi bersama Tuhan, melayani, menyenangkan Tuhan, dan memuliakan Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati.
Saudara yang kami kasihi dalam nama Tuhan Yesus, mari kita berdoa. Allah Bapa yang hamba panggil dalam nama Tuhan Yesus, pagi hari ini patut mengucap syukur atas kemurahan-Mu. Engkau mengingatkan kami sebagaimana firman-Mu untuk senantiasa kami rindu diajar dalam menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga dari hari ke hari hati kami didapati bijaksana. Terima kasih atas firman-Mu pagi hari ini. Dan ampuni kalau banyak hal yang kami lakukan tidak seturut seperasaan Engkau. Ampuni kami, sehingga dalam pengiringan kami dari hari ke hari, hati ini didapati bijaksana. Saudara-saudara yang kami kasih dalam nama Tuhan Yesus, pada pagi hari ini terimalah nikmat berkat, kasih sayang, dan penyertaan Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara hari ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Amin.